Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ilham Reham Permana. Saya adalah murid dari kelas 11 IPA 2. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang PPT UTS Sejarah Wajib. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang perlawanan Kesultanan Aceh. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Nah, daftar isi yang terdapat di PPT saya adalah: yang pertama adalah kronologi perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Kedua adalah jalannya perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Yang ketiga adalah penyebab perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Yang keempat adalah tokoh-tokoh perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Dan yang kelima adalah akhir perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah ilustrasi perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Kronologi perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis atau latar belakangnya. Yang pertama adalah sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan para raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan yang dikarenakan sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Kemudian, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia disebabkan oleh orang-orang Barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lalu, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka terjadilah persaingan antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis awalnya ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Portugis. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim pun segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, yang dikarenakan Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat amat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya perlawanan Aceh terhadap Portugis. Tepatnya pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guez dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal perdagangan di Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal ini membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Nah,
usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis, antara lain yaitu yang pertama, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan bangsa Turki, Persia, dan Gujarat yang tepatnya di India. Dan yang kedua, Aceh memperoleh banyak bantuan berupa kapal, prajurit, serta makanan dari beberapa pedagang muslim yang berada di Jawa. Ketiga, kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang sangat tangguh. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Lalu, semangat rakyat Aceh untuk mengusir bangsa Portugis dari Aceh sangatlah amat besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Lalu, pasukan khusus kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia. Lalu, Sultan Iskandar Muda juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Perlawanan terus dilakukan. Permusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung secara terus-menerus. Tetapi, kedua belah kubu sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. VOC pada saat itu bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang sangat ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Nah, lalu kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat. Dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1841. Nah, pada saat Sultan Iskandar Thani memimpin Aceh, masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiyatuddin pada tahun 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ada dua sebab mengenai mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis. Portugis oleh rakyat Aceh dianggap sebagai saingan mereka khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Kedua, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh sangat tidak bisa menerima ini. Hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. Rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuasaan Portugis di daerah Asia Tenggara. Nah, selain tentang perjuangan rakyat Aceh terhadap perlawanan bangsa Portugis, terdapat beberapa tokoh yang sangat penting di dalam perlawanan tersebut, khususnya pada saat melawan bangsa Portugis. Nah, di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah yang pertama, Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Sultan Ali Mugayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah
pada tahun 1537 sampai pada tahun 1568. Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Ketiga, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda sangat amat terkenal dengan sangat gigih melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1615 sampai pada tahun 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka. Di sini adalah akhir perlawanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan besar, tidak ada cara lain menarik semua pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis. Bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat Indonesia, yang notabene bisa menjadi kekuatan luar biasa jika mereka berkumpul dan bertarung bersama. Nah, di sini terdapat ilustrasi-ilustrasi saat bangsa Portugis mendarat di Aceh. Nah, di ilustrasi tersebut, para masyarakat Aceh menyambut baik terhadap bangsa Portugis yang datang di pelabuhannya. Meskipun mereka tidak tahu awalnya niat jahat bangsa Portugis yang ingin menguasai perdagangan Aceh. Lalu terdapat ilustrasi saat tentara bangsa Portugis menyergap penduduk Aceh. Nah, tidak terdapat kemanusiaan di sini. Ini dikarenakan terdapat banyak korban akibat penyergapan penduduk Aceh tersebut. Namun penduduk Aceh juga pasrah yang dikarenakan mereka tidak memiliki senjata berupa pistol ataupun tembakan. Nah, ini merupakan ilustrasi perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Nah, meskipun masyarakat Aceh tidak memiliki pistol, tetapi mereka memiliki pedang dan niat yang sangat amat kuat, sekuat tekad baja. Mereka pun dengan niat yang baik, mereka sangat amat semangat dan tidak kenal takut pada saat melawan bangsa Portugis. Meskipun bangsa Portugis memiliki senjata yang lebih ampuh. Nah, terlihat di sini perlawanan terjadi di hutan-hutan. Lalu, terdapat ilustrasi Kesultanan Aceh berhasil mengalahkan kekuasaan bangsa Portugis. Dengan semangat yang amat membara, masyarakat Aceh menunjukkan pedangnya dan mengusir bangsa-bangsa Portugis itu. Mereka pun sangat amat bahagia bersama masyarakatnya yang dikarenakan daerah kelahirannya sendiri berhasil dimergakan oleh mereka dan tidak bisa dimasuki lagi oleh para penjajah. Nah, tadi merupakan cerita dari perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis. Nah, di sini kita mendapatkan hikmahnya. Yang pertama adalah meskipun kekuatan kita lebih kecil daripada kekuatan orang lain, tetapi dengan niat yang tangguh, dengan tekad yang sekuat baja, dengan semangat yang berkorbar, seperti api yang membara, kita bisa memenangkan perlawanan tersebut. Yang kedua adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena merekalah yang bisa menguasai dan mengusir para penjajah.
Oleh karena mereka, kita masih berada di Indonesia dan tidak akan dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Nah, semoga para pendengar sekian dapat mendapatkan makna yang sangat amat luar biasa dan pelajaran yang akan teringat. Nah, sebelum kita menutup video ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang berupa disengaja maupun tidak disengaja, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Semoga para pendengar bisa mendapatkan banyak pelajaran dari video yang saya jelaskan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.